Sebenarnya awalnya konsep dari desain kabin menyusui ini adalah berasal dari pengalaman pribadi. Ketika saya masih menyusui putra saya, kalau saya berpergian, saya merasakan sulit sekali mencari tempat menyusui yang layak. Kebanyakan tempat di ruang publik itu tidak memiliki sarana menyusui, jadi saya harus ke toilet atau menyepi ke musola yang biasanya letaknya jauh dan tersembunyi. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, maka saya menggagas dan tim menggagas ide mengenai bagaimana caranya kita bisa menyediakan sarana menyusui yang mudah, murah, dan gampang untuk dikonstruksi. Kan kendalanya adalah biasanya tempatnya nggak ada, kalaupun ada tempatnya tapi jauh gitu. Begitu jauh, ibu-ibu menyusui malas, mereka malas dong, udah bawa anak berat, bawa barang, terus harus jalan jauh dan sebagainya. Nah, dengan adanya konsep seperti ini, di mana kabin ini kan kecil, modular, portabel, jadi dia bisa ditaruh di mana aja di tempat-tempat publik, sehingga akan memudahkan ibu-ibu yang mau menyusui bayinya. Sebenarnya tujuan mulianya itu. Nah, melalui pengabdian masyarakat ini, kami mencoba untuk mengaplikasikan ide dan gagasan kami tersebut ke dalam setting yang sebenarnya, yaitu stasiun. Nanti kita mau melihat tanggapan penggunanya tuh bagaimana setelah benda ini diaplikasikan di sana. Kalau tanggapannya positif, feedback dari pengelola stasiun positif, insya Allah benda ini bisa diproduksi lebih banyak lagi. Harapan kami seperti itu. Untuk bentuknya seperti yang kita nanti lihat, itu bentuknya membesar ke atas. Kenapa? Soalnya kalau di ruang menyusui, di ruang publik khususnya, kita kan membuat kabin untuk menyusui yang ukurannya itu kecil ya. Nah, itu sekitar 1,2 meter. Jadi di sini karena dia membuat ruangan kecil di antara ruang publik yang besar, sehingga kita harus menciptakan sebuah suasana di mana ketika si ibu berada di dalam kabin ini, dia tidak merasa terkungkung. Sehingga bentuknya pun kita buat melebar ke atas. Nah, untuk masalah materialnya sendiri, karena ini di area publik, jadi kita memilih material yang mudah untuk dibersihkan supaya digunakan oleh banyak orang, itu tetap tidak terlihat kotor dan tetap nyaman untuk digunakan. Kemudian kita bicara tentang sistem konstruksinya. Karena di sini di ruang publik dan di ruang transportasi umum, jadi si kabin menyusui ini kita buat agar mudah untuk dibongkar pasang, sehingga kita memakai sistem knockdown. Jadi mudah untuk diangkut kemana aja dan untuk dipindah kemana aja gitu. Karena ini ada di ruang publik dan sekarang yang dipentingkan adalah gimana caranya supaya kabin ini mudah ditemui oleh ibu-ibu yang akan menggunakan kabin tersebut. Jadi di sini kita memilih warna-warna yang eye catching gitu. Seperti kita tuh pilih ada warna hijau dan juga warna kuning. Jadi ketika ibu ini mencari tempat untuk menyusui, mencari kabin ini, beliau akan mudah untuk mencarinya dengan warna-warnanya yang eye catching. Proses pembuatannya kita gunakan triplex 9 mili, 12 mili. Dan kita butuhkan paku tembak, terus lem putih,
sama baut. Dan proses pembuatannya juga tidak membutuhkan waktu lama, butuh waktu 2 hari. Jadi proses pembuatannya termasuk tidak sulit, tidak mudah. Dan kita membutuhkan alat-alat khusus, yaitu kompresor, terus alat pemotong, jigsaw, sama bur. Jadi termasuk alat-alatnya itu termasuk lumayan banyak, Mas. Selasa dini hari jam 1.30 pagi, kabin menyusui kami akhirnya bisa berdiri dengan cantik di stasiun Jakarta Kota. Kabin menyusui yang sudah selama 10 bulan ini kami cita-citakan, kami upayakan, kami usahakan untuk bisa terwujud, akhirnya bisa tercapai juga, dan dia berdiri dengan cantiknya di pojok sana. Kami sangat excited, terutama karena acara launching yang akan terlaksana pada jam 10 esok hari. Kami sangat berharap semoga sampai esok proses pelaksanaannya bisa lancar, dan kemudian si kabin ini bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang akan menggunakannya. Tanggapannya semoga baik. Ya, kita lihat aja besok bagaimana.
Tapi yang pasti kami saat ini ada 10 orang tim yang mengerjakan pengerjaan kabin menyusui ini. Semuanya udah pasti capek karena udah jam 1:30 pagi, tapi semuanya masih semangat supaya akhirnya besok bisa sukses di acara pembukaannya. Dengan diberikan fasilitas kabin menyusui di stasiun Jakarta Kota untuk hal ini sangat mendukung daripada peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa kereta api. Nah, karena apa? Untuk fasilitas menyusui itu memang kurang masyarakat ya, untuk di fasilitas umum yang lain. Kalau di stasiun memang sudah ada, cuma memang kalau ada tambahan kabin menyusui mungkin jumlahnya perlu diperbanyak. Satu tempat mungkin bisa 2 ya, karena mungkin ada yang menggunakan lebih dari 1 orang. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak UNI. Alhamdulillah akhirnya kabin menyusuinya jadi juga setelah proses sekian lama, dimulai dari tahun 2012 sampai sekarang terwujud dan bisa berdiri di salah satu tempat yang ramai dan dikunjungi ibu-ibu. Moga-moga kabinnya memang bermanfaat dan bisa membantu ibu-ibu yang sering berlalu lalang bertransportasi di Jakarta. Moga-moga berikutnya lebih banyak lagi yang ketularan untuk bikin kabin menyusui atau ruang menyusui. Jadi buat anak tuh bisa berhatian buat kita di jalanan, jadi bisa nyusu di mana aja ya sekarang ada tempat lokasinya. Lebih enak kali ya sekarang. Kalau menyusui kan kalau di luar sana kelihatan di situ kelihatan, kalau ada di sini ya rasis. Saya ini bagus banget ya buat ibu-ibu yang menyusui. Soalnya kan di mana-mana sekarang kan jarang ada yang tempat-tempat kayak gini. Ih bagus banget pokoknya deh, the best deh buat UI-nya deh.